Ini dia yang ditunggu-tunggu. Tiba saatnya pesta adrenalin untuk para off-roader di Asia Tenggara. Kali ini, tim 1000 Miles mendapatkan kehormatan untuk memimpin event yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 22 April 2017 lalu. Event ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Di hari kelima event ekspedisi Meratus, pasti akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Para peserta biasanya dipecah dalam beberapa tim. Satu tim terdiri dari 5 sampai 7 mobil. Ini sekarang hari kelima, kita sudah sampai di desa Banyan. Nah sekarang kita 1000 mile, dari 3 kendaraan kita sebar, ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Semuanya menyebar supaya bisa menyatu dengan event dan tim. Sebagai mobil terakhir dalam tim 1000 Miles, Yuma pun harus rela ditempatkan jauh di belakang leader untuk mendampingi peserta ekspedisi Meratus. Namun, kegalauan akan nasib Yuma rupanya mengganggu perasaan Pak Samsir. Yuma ada di belakang nggak kelihatan, tapi kayaknya kasihan banget, capek dia. Kali ini dia kerja keras, ini trek kan berat, selama ini kan santai-santai aja. Sekarang harus kerja, tarik seling. Perjalanan pun kami lanjutkan. Jalan dengan alur air yang dalam sudah pasti kami temui di bumi Borneo. Strap putus, strap! Tantangan dalam lintasan pun kami hadapi. Para co-driver mulai sibuk mencari titik wincing agar mobil dapat keluar dari jebakan lumpur. Saking tebalnya, setiap mobil harus dibantu dengan 2 tali seling. Kesal menunggu giliran, Yuma pun melihat kondisi di depan. Melihat kondisi seperti ini, suara paling belakang waduh parah banget. Gua rasa dari mulai dia turun juga udah harus ngawin. Mungkin harus kerjasama yang benar-benar kompak di sini, karena benar-benar berat. Ada satu. Kini jalur lintasan sudah berubah menjadi bubur tanah yang lengket. Para peserta justru sangat menikmati handicap tersebut. Semakin sulit medan lintasan, para off-roader ini semakin senang dan terpuaskan, meskipun harus bekerja ekstra mengerahkan kekuatan alat winch yang dimiliki. Cerukan tanah yang dalam menjadi medan lintasan kami yang kedua. Titik wincing jauh berada di atas jalur, terkadang menyulitkan driver untuk melihat arah yang tepat. Maka dibutuhkan arah dari co-driver untuk membantu menarik mobil dari cerukan sempit. Setiap peserta memiliki teknik penyelamatan yang berbeda, tergantung tingkat kesulitan handicap. Ada yang meluncur cepat, ada pula yang dijadikan titik wincing untuk mobil di belakangnya. Hal seperti ini sangat lazim terjadi dalam ekspedisi. Winch menjadi salah satu modal peserta untuk dapat melewati lintasan off-road. Jika mengalami kerusakan, maka peserta di belakang pun harus sabar menunggu, karena tak ada jalur lain untuk dapat melewatinya. Lagi-lagi kami harus melewati lintasan dengan alur air yang licin dan sempit.
Ditambah cuaca yang cepat berubah, seakan menambah keseruan kami dan para peserta ekspedisi sore itu. Mengandalkan arah GPS, kami pun melaju tanpa henti demi mencapai titik yang dituju. Komentar-komentar dari peserta pun menambah semangat kami. Gila, treknya luar biasa. Ini alur air, sampai jam segini kita belum lewat. Tapi kita tetap paksain ke PC4. Tempat menginap sementara memang sudah ditentukan oleh leader sewaktu membuka jalur ekspedisi. Tujuannya agar peserta termotivasi menghadapi segala rintangan yang ada. Di Base Camp 4, hari ke-7 acara ekspedisi Meratus 2017. Menjadi tempat bagi peserta yang membutuhkan spare part, bahan makanan, atau bahkan bahan bakar mobil. Banyak kendaraan rusak, harus dapat as roda, gardan, didatangin dari Batu Licin. Karena tidak mungkin dikirim pakai mobil, kita kirim pakai helikopter ke sini. Ini barusan mendarat. Dan tak hanya Yuma korban keisengan Pak Samsir, peserta yang sedang perbaikan mobil pun digoda leader. Waduh, ini ngapain dibongkar gini Pak Ji? Ya, mobil kita jadi hancur nih Mas Samsir. Treknya habis sih. Nggak tahu nih ke depan bagaimana nih nasib kita. Para peserta lain pun menunggu komando leader. Sementara itu, di pintu masuk base camp masih ada mobil peserta yang terjebak lumpur. Berat bobotnya kendaraan membuat gerakan roda melambat. Melihat kejadian itu, leader pun segera mengambil keputusan lain. Jalannya udah hancur sekali. Nah, satu-satunya jalan adalah yang paling mudah untuk mudah dilewatin adalah lewat jalur ini. Saya sudah berunding dengan ibu yang punya rumah. Bu, boleh nggak rumahnya saya beli dulu 2 hari? Yang ibu bersedia, jadi kita beli 2 hari. Bahannya nggak kita ambil. Ibunya bisa simpan bahannya, nanti lusa dia bangun lagi di sini. Jadi ibu tetap tidak kehilangan rumahnya, tapi kita bisa pinjam jalannya, kendaraan lewat sana. Kondisi jalanan yang semakin parah rupanya membuat Yuma angkat bicara. Ternyata makin lama makin hancur. Padahal baru mungkin nggak lebih dari 20 kendaraan. Itu udah hancur banget, jadi orang kayaknya susah. Untung gua ada salah satunya udah liwat tadi malam, jadi gua selamat. Tapi yang gua dengar ada kompromi antara yang punya rumah ini sama Pak Samsir. Moga-moga jalan keluar ada. Karena ini mungkin sulit ya, kalau menurut saya sulit banget. Ini udah ekstrim. Dan kami pun memulai perjalanan menuju titik yang telah ditentukan. Sungai Banian menjadi tantangan lintasan kami berikutnya. Beruntung, air sungai siang itu sedang surut. Dasar batuan lepas dan arus yang tidak begitu kuat seharusnya membuat kendaraan dengan mudah melintas. Namun, teori terkadang tak sesuai dengan prakteknya. Tak ada jalur yang pasti ketika menyeberangi sungai. Batuan lepas di dasar sungai bisa saja berubah. Bahkan, arah jejak roda mobil Pak Samsir pun tak bisa dijadikan patokan.